Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah Psikologi Pendidikan hari ini, kelompok 1 mendapat tugas presentasi dengan judul materi Konsep Dasar Psikologi Pendidikan. Sementara itu, untuk anggota dari kelompok 1 sendiri ada Eka Nurlaili Nadiro, Zuria Izazaya, Intifada Azwan Nurfahana, Lutfia Arum Pambudi, dan Muhammad Fauzi Rohman. Pada slide selanjutnya, poin-poin apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengertian dan kedudukan psikologi pendidikan dalam pendidikan. Yang kedua tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang ketiga tujuan psikologi pendidikan. Dan yang terakhir ada manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. Pengertian dan kedudukan psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi itu adalah studi tentang tingkah laku dan hubungan antar manusia. Kelakuan seorang individu yang tidak hanya terdiri dari perbuatan yang dapat dilihat, tapi juga semua reaksi terhadap semua keadaan di dalam dan pengaruh dari berbagai faktor lingkungan. Sementara faktor yang dapat mempengaruhi psikologi itu ada banyak, dari seluruh manusia, benda-benda, situasi, dan kondisi yang merupakan dunia luar kehidupan dari individu itu. Sedangkan pengertian dari pendidikan ialah aspek penting dalam kehidupan dan keberlangsungan spesies manusia. Karena pendidikan ini, manusia menjadi cerdas, pintar, bermoral, memiliki etika, berbudaya, dan juga memiliki peradaban. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa psikologi pendidikan ialah hasil perkembangan dari teori psikologi perkembangan dan teori psikologi sosial. Sehingga hampir sebagian besar teori dalam psikologi perkembangan dan psikologi sosial digunakan di psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini juga mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, keefektifan sebuah pengajaran, cara mengajar, dan juga pengelolaan organisasi sekolah. Lanjut kepada poin selanjutnya. Apa saja sih ruang lingkup dari psikologi pendidikan itu? Crow & Crow telah mengemukakan bahwa data yang coba didapatkannya dalam psikologi pendidikan ada 10 ruang lingkup psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. Yang kedua, sifat-sifat dari proses belajar. 3. Hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar atau yang bisa disebut dengan learning readiness. Yang keempat, signifikasi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Kelima, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi dalam belajar. 6. Hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. 7. Teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. 8. Pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar insidental dan informal terhadap suatu individu. 9. Nilai dan manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah. Dan yang terakhir atau poin 10 ialah akibat dan pengaruh psikologi yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis sikap para siswa. Berikutnya yaitu tentang apakah tujuan dari psikologi pendidikan. Pertama-tama kita akan membahas tentang konsep dari pendidikan itu. Konsep dari pendidikan itu pada hakikatnya ialah pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa atau orang-orang yang sedang belajar. Jadi, keberadaan psikologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempermudah pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar. Maka, dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru atau guru telah mendapat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik, dan juga dari lembaga pendidikan. Poin terakhir yaitu tentang apakah ada manfaat dari psikologi pendidikan? Tentunya ada. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Edward L.T. bahwa manfaat mempelajari psikologi pendidikan yang pertama yaitu psikologi membuat ide-ide dan tujuan pendidikan yang lebih jelas. Yang kedua, psikologi membantu untuk mengukur kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, psikologi memperluas dan memurnikan tujuan pendidikan.
keempat, psikologi adalah kontributor utama untuk pemahaman materi pendidikan. Kemudian psikologi juga adalah ilmu yang lengkap yang akan memberitahukan fakta-fakta tentang kecerdasan seseorang, karakter, dan juga perilaku. Dan masih banyak manfaat yang lainnya yang dapat kalian baca pada makalah yang sudah kelompok 1 share ya. Kurang lebihnya itu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan pada grup WhatsApp ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.